Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rangga Laptop. Di channelnya Rangga Laptop ya, terus mau jadi di channelnya Rangga Laptop ya, terus mau di channel siapa lagi gitu. Oke guys, jadi hari ini jam 5.46. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing tentang 4 part modif wajib buat Sonic 150R. Sebenarnya nggak wajib-wajib amat sih, ini cuma rekomendasi dari aku gitu. Tapi kesannya kalau 4 part modif ini kalau nggak dipasang itu kesannya kayak kurang gitu ya. Jadi aku bisa mengatakan ini wajib karena bisa nambah bikin motormu tambah ganteng. Dan kalau kalian lihat, aku ini sedang pakai masker ya. Ini tuh karena kalau aku ketawa itu muka aku jelek banget bro. Terus ini kan di sini ada hitam-hitam ini mic ya, jadi bisa dicepitin di sini, jadi suaranya bisa lebih jelas gitu. Jadi biar nggak malu-malu banget gitu loh nanti kalau aku misalnya lihat video gue sendiri. Kita balik lagi ke topik yang tadi, yaitu 4 part modif wajib buat Sonic 150R. Jadi buat kalian yang punya motor Sonic seperti ini, seperti punya aku seperti ini, ya Sonic dimana-mana sama aja sih bentuknya seperti ini, cuma beda warna aja gitu. Kalian bisa memodifikasinya dari 4 rekomendasi dari aku gitu. Alasannya apa sih 4 part modif ini kok bisa wajib kalau menurutku? Yang pertama adalah karena dari 4 part tersebut itu cukup bisa terlihat walaupun hanya sekilas gitu. Jadi looknya itu lumayan kelihatan gitu kalau misalnya dipasang dari 4 part modif ini, sehingga bisa membuat tampilan motor cukup berubah menjadi lebih sporty dan ganteng. Dan ini aku menyampaikan isi dari video ini dengan membaca ya. Terus alasan yang kedua, dengan budget terbatas setidaknya bisa membuat tampilan Sonic ini makin sporty dan ganteng. Ini bisa juga buat kalian yang budgetnya terbatas terus pengen memodif motor Sonic ini. Oke, jadi apa aja part-partnya? Langsung aja. Untuk part yang pertama yaitu adalah visor aftermarket bro. Part pertama yang bisa aku rekomendasikan adalah visor. Soalnya apa? Walaupun desain lampu depan si Sonic ini terlihat agresif, ini kan mika lampunya tuh agresif banget ya, lancip-lancip gitu. Tapi menurutku jika batok kepala itu semuanya, tapi menurutku jika batok kepala Sonic ini tanpa visor itu kesannya ada yang kurang gitu. Karena apa? Karena bentuk bagian tengah atasnya di tengah sini itu datar. Nah, itu bentuknya datar. Ditambah lagi dengan bagian sisi samping yang lancip dan sedikit lebih tinggi daripada yang bagian tengah yang datar itu. Di sini kan lincip ya, di sininya. Nah, itu lebih tinggi daripada yang datar. Misalnya datar sini. Di sini ya, yang lancip ini lebih tinggi. Itu memberikan kesan seperti kepala seekor kucing. Ya enggak? Kucing kan tengahnya, bagian tengahnya kepalanya bukan datar sih ya, agak bundar sedikit gitu. Terus di bagian pinggirnya itu kan lancip, itu kan dari telinganya, jadi itu memberikan kesan seperti kepala seekor kucing guys. Namun jika kita menambahkan visor, tampilannya itu menjadi berubah semakin sporty di bagian kepalanya. Kalau kita menambahkan visor aftermarket seperti ini, itu gimana ya, kalau tak lihat itu tampilannya langsung berubah gitu, entah menjadi lebih ganteng gitu. Mantap. Ditambah lagi dengan bentuk fisik visor ini yang lancip bagian tengahnya. Di sini ada 3 bagian lancip, 1 2 3, dan bentuknya tuh jenong. Karena visor ini jenong, jadi itu ada sedikit celah di bagian belakang visor antara batok sama visornya. Jadi kan ini kepalanya, ini visornya kan jenong. Jadi di sini ada celah. Nah, sehingga dari celah tersebut kita itu bisa meletakkan undangan pernikahan mantan ya. Undangan sih, walaupun kertas bisa, kertas apa kayak gitu, yaitu kalian tinggal improvisasikan sendiri kalian mau meletakkan apa. Jadi di sini ada ruangannya, ada semacam ruangan kecil gitu. Namun jika kalian menggunakan visor original bawaan dari Honda, sepertinya itu hanya sedikit perubahannya. Kalau visor Sonic dari original Honda itu cuma segini, visor pendek ditempelkan di bagian tengah itu kalau menurutku ya biasa aja sih, karena kan dia cuma menempel aja gitu, dan itu perubahannya itu sedikit sekali gitu kalau menurutku. Jadi saranku mending kalian pasang visor yang aftermarket. Bentuknya ini tuh lebih variasi, lebih banyak, dan lebih keren. Dia jenong juga, warnanya pun juga banyak. Ini aku pilih warna yang hitam pekat ya, jadi gak tembus pandang. Ada juga warna clear, terus hitam smoke gitu juga ada. Cuma aku pilih yang warna hitam biar desainnya lebih simple, lebih low key.
Terus yang kedua adalah spion guys. Nah, spion bawaan Sonic ini memang besar. Ini memberikan kesan di area depan itu kurang padat. Jadi kalian bisa memodifikasi dengan mengganti spion aftermarket bro. Biasanya spion aftermarket itu bentuknya lebih kecil daripada spion bawaan motornya ini. Dengan mengganti spion aftermarket, tampilan area stang motor atau di bagian depan itu lebih padat gitu. Jadi kalau kalian sudah memasang visor seperti ini, visor seperti punyaku, visor yang aftermarket, itu diimbangi dengan mengganti spion yang lebih kecil. Karena kalau misalnya kepalanya tuh udah keren, terus ada spionnya di sini, jadi terkesan seperti ada telinganya. Kita itu harus meminimalisir dari ukuran spion tersebut. Jadi kita itu mengganti dengan ukuran yang lebih kecil. Kalau kalian pengen tampilannya lebih padat lagi, kalian bisa menggunakan spion jalur seperti punyaku ini. Nah itu kan di area pinggir stang, jadi ya bikin tampilannya padat gitu. Banyak kok spion variasi itu, kalian tinggal pilih aja. Ada spion tomok, banyak sih, spion tomok, spion daun, banyak. Karena spion variasi itu bentuknya lebih beragam daripada spion bawaan motor. Terus untuk yang ketiga adalah memodifikasi bagian velg. Dengan memodifikasi velg ini itu bisa membuat tampilan motor menjadi berbeda. Karena apa? Karena velg merupakan salah satu part yang ukurannya besar daripada spare part motor lain, ya kan? Velg ini kan ukurannya tuh besar. Sebenarnya ada yang lebih besar lagi, yaitu rangka motor ya. Tapi kan rangka itu ketutupan bodi, jadi ya nggak kelihatan. Jika kita memodifikasi part yang besar tersebut, otomatis looknya itu bisa terlihat lebih mudah daripada memodifikasi part yang kecil-kecil. Velg ini kan besar. Kalau misalnya kita modifikasikan, looknya itu lebih kelihatan di mata, walaupun hanya terlihat sekilas ya. Nah seperti itu. Karena velg ini besar, kalau kita memodifikasi, jadi looknya itu terlihat lebih jelas walaupun sekilas. Wow, ganti velg. Untuk memodifikasi velg ini kalian bisa melakukan beberapa opsi. Di antaranya adalah kalian bisa mengganti velg bawaan ini dengan velg aftermarket. Velg aftermarket itu nggak harus velg Sonic ya, kalian bisa menggunakan velg motor lain tergantung dari selera kalian. Tapi jika kalian misalnya belum mampu untuk membeli velg aftermarket seperti aku, kalian bisa merepaintnya ya, atau merubah warna dari velg tersebut sehingga look motornya terlihat cukup berubah. Ini sebenarnya velgnya warnanya hitam guys, Sonic punya aku ini. Sekarang aku repaint menjadi warna silver, jadi kesannya itu sekarang motor terlihat lebih racing look dan keren ya. Ditambah lagi velg kan seperti tadi, velgnya itu besar, jadi kelihatan, kalau dilihat itu mudah dalam sekilas gitu. Ini repaintnya kalian bisa, warnanya terserah deh, selera kalian bagusnya warna apa, tinggal kalian menyesuaikan warna dari motor kalian gitu. Terus kemudian yang keempat, yang terakhir, sebenarnya ini nggak wajib-wajib amat sih, yaitu apa? Yang keempat adalah footstep underbone. Sebenarnya ini itu tidak wajib-wajib amat ya guys ya. Namun jika kalian ingin merasakan sensasi riding seperti motor balap, riding seperti racing gitu, kalian bisa mengganti footstep underbone ini dari footstep bawaannya. Soalnya apa? Karena pijakan footstep underbone itu lebih tinggi daripada footstep bawaan motor. Ya walaupun footstep underbone itu ketinggiannya bisa disetting ya, tapi itu lebih tinggi daripada footstep bawaan motor gitu. Kalau misalnya footstepnya itu lebih tinggi daripada footstep yang bawaannya, otomatis jarak sudut beloknya itu jadi lebih miring. Jadi ini kan motor, ini footstepnya, jadi kalau kalian menggok gini cornering itu bisa jadi lebih miring karena footstepnya itu tidak cepat menyentuh ke aspal. Nah kalau kalian misalnya pakai footstep standar, ini motornya footstepnya, kalian pengen cornering miring-miring seret, belum miring banget udah nggak serok ke aspal ya, ternyata footstepnya kurang tinggi gitu. Kalau kalian misalnya mengganti footstep underbone, itu cocok banget buat kalian yang pengen belajar cornering miring-miring. Nah gitu, jadi kan footstepnya lebih tinggi, jadi footstepnya tuh tidak cepat menyentuh ke aspal gitu, jadi bisa miring banget gitu. Mantap. Dan juga footstep underbone ini bisa membuat tampilan motor lebih sporty dan racing look. Mantap. Oke, jadi itu adalah 4 part modif wajib buat Sonic. Ini sudah aku pasang semua. Sekarang faedahnya apa sih dari 4 part modif tadi? Faedahnya adalah yang pertama, agar tampilan motor itu tidak membosankan. Karena kalau kalian misalnya tampilan motornya bosen standar terus, kalian bisa mengganti 4 part modif. Kalian bisa menambahkan 4 part modif ini buat si Sonic kalian. Terus kemudian yang kedua, ini bisa menjadi tahap awal modifikasi Sonic 150R kalian. Jika kalian pengen belajar modif sedikit,
memodifikasi pemula ini bisa menjadi suatu langkah pertama dalam kalian untuk memodifikasi Sonic kalian gitu. Terus kemudian yang ketiga, dengan 4 part tersebut setidaknya tampilan motor itu bisa berubah menjadi keren dan ganteng. Wah, jadi itu faedahnya, cuma 3 aja. Kalau kalian pengen menambahkan, kalian silahkan tambahkan di kolom komentar. Jadi gini ya, jadi dengan 4 part modif tersebut itu bisa bikin motor tambah ganteng, dan juga itu bisa menjadi tahap awal gitu. Jadi buat modifikasi pemula bisa menambahkan 4 part ini. Terus untuk sisanya yang lain kalian bisa menambahkan sendiri seperti master rem, hand grip, ganti ban, ganti knalpot, apa kayak itu terserah kalian mau ganti apa. Tapi kalau menurutku untuk modifikasi pemula dengan 4 part modif tadi itu sudah cukup untuk pemula lah. Terus yang sisanya kalian tinggal tambahkan sendiri. Lihat di referensi gitu di Instagram, di YouTube kan banyak gitu. Oh ya, dan 4 part modif tadi itu fungsinya buat gaya-gayaan aja ya, buat ganteng-gantengan aja gitu. Jadi bukan dari sektor performa dan sektor lainnya, bukan. Jadi cuma sektor kegantengan aja biar motor kalian tambah ganteng. Oke, jadi sekarang udah jam 6. Oke, jadi sampai situ aja 4 part modif wajib buat Sonic 150R. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi pengen memodif Sonic ke tahap awal ya. Untuk pertama, untuk tahap selanjutnya kalian bisa mengganti part-part yang kalian suka lah. Oke guys, jadi terima kasih kalian udah mau nonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, subscribe channelnya Rangga Laptop. Semoga channel Rangga Laptop bisa semakin berkembang. Amin. Dan Instagramku di sini. Kalau kalian pengen ngefollow boleh, nggak ngefollow juga nggak apa-apa. Terima kasih kalian udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanyalah manusia yang tidak luput dari dosa. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya juga menjalankan, oke? Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah guys.